Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salam sejahtera untuk teman-temanku yang insya Allah sehat pada pagi hari ini. Izinkan saya bersama rekan saya yaitu Asyaf Hidayat akan mempresentasikan materi pada pagi hari ini, bertemakan moderasi Islam. Baiklah, untuk pembahasan pertama itu akan saya jelaskan sendiri dan penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, tanpa berlama-lama kita masuk kepada penjelasan pertama, yaitu pengertian. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan. Sebelum saya atau kelompok saya mau menjelaskan tentang moderasi Islam, izinkan saya untuk menjelaskan tentang moderasi beragama. Moderasi beragama merupakan konsepsi yang dapat membangun sikap toleran dan rukun guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi ketika moderasi disandingkan dengan kata beragam menjadi moderasi beragama, maka istilah tersebut berarti menunjuk kepada sikap mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam praktik beragama. Jadi gabungan kedua itu menunjuk kepada sikap dan upaya menjadikan agama sebagai dasar dan prinsip untuk menghindar dari perilaku atau pengungkapan yang ekstrim atau radikalisme, dan juga selalu mencari jalan tengah yang menyatukan dan mempersamakan semua elemen dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan juga berbangsa. Sikap moderasi adalah suatu sikap dewasa yang baik dan yang sangat diperlukan radikalisme dan juga radikalisme. Jadi maksudnya kekerasan dan juga kejahatan termasuk ujaran kebencian atau caci maki dan hoaks, terutama atas agama dan kekanak-kanakan, jahat, memecah belah, merusak kehidupan, patologis, tidak baik dan tidak perlu. Moderasi beragama merupakan usaha kreatif untuk mengembangkan suatu sikap keberagaman di tengah pelbagai desakan dan ketegangan, seperti antara klaim kebenaran absolut dan subjektivitas, antara interliteral dan penolakan yang arogan atas ajaran agama itu sendiri. Juga antara radikalisme dan juga sekularisme. Komitmen utama moderasi beragama terhadap toleransi yaitu menjadikannya sebagai cara terbaik untuk menghadapi radikalisme agama yang mengancam kehidupan beragama itu sendiri, dan pada gilirannya itu mengimbasi kehidupan persatuan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Jadi bisa dipahami ya sejauh ini. Dan juga selanjutnya memperhatikan sikap keberagaman dalam dinamika berbangsa dan juga bernegara. Karena Presiden Republik Indonesia pada berbagai kesempatan mengajak tokoh-tokoh agama untuk menjadikan agama sebagai sumber nilai-nilai yang merawat kebinekaan. Presiden juga mengajak tokoh-tokoh agama untuk memberikan wawasan keagamaan gitu yang lebih dalam dan luas lagi kepada umat-umat masing-masing. Karena radikalisme dan sentimen-sentimen agama cenderung bertumpu pada ajaran-ajaran agama yang terdistorasi. Jadi tidak dapat disangkal bahwa agama menjadi roh utama bangsa ini, sebagai para tokoh agama berperan penting untuk menjaga kemajemukan sebagai kekayaan modal sosial Republik Indonesia itu sendiri.
dan juga moderasi beragama itu adalah salah satu cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang mengamalkan esensi ajaran-ajaran agama yang hakikatnya mengandung adalah nilai-nilai kemanusiaan gitu, dan menebarkan kemaslahatan bersama. Ini berprinsipkan keadilan dan keseimbangan serta menaati kesepakatan berbangsa yang dikukuhkan konstitusi. Jadi ada 4 hal yang esensi moderasi beragama. Pertama, cara pandang. Selanjutnya itu cara pandang atau sikap dan praktik keberagaman. Yang kedua, terkait dengan pengalaman esensi agama yang hakikatnya adalah kemanusiaan dan kemaslahatan bersama. Yang ketiga, semuanya berprinsipkan keadilan dan keseimbangan. Dan yang keempat itu taat pada konstitusi, pada kesepakatan bersama di tengah kehidupan yang beragam. Maka kita perlu memoderasi cara kita beragama, karena belakangan ini disinyalir adanya 3 hal yang menjadi fenomena yang berkembang. Pertama, cara pandang atau sikap yang praktik keberagaman justru mengingkari nilai-nilai kemanusiaan dan kemaslahatan bersama yang mewujudkan kedamaian itu. Cara beragam yang eksklusif, misalnya padahal beragam itu inklusif. Cara beragam yang memisah-misah padahal beragama itu adalah integratif atau menyatukan kita. Cara beragama yang misalnya kita bermusuhan terus berlawanan, lalu cara ini adalah kecenderungan mengingkari nilai-nilai kemanusiaan pada perdamaian itu sendiri. Selanjutnya, yang kedua, yang juga disinyalir semakin dirasakan tafsir-tafsir keagamaan yang justru tidak berdasar, yang tidak menggunakan kaidah dasar dalam menerjemahkan agama. Muncul tafsir-tafsir yang justru bertolak belakang dengan esensi agama itu sendiri. Misalnya jihad diredukasi dengan makna yang hakikatnya kondisional, sangat situasional, lalu digunakan untuk kondisi damai secara umum, sesuatu yang bertolak belakang dengan hal yang tertentu. Ketiga, kecenderungan bahwa ada pemahaman keagamaan yang justru bisa mengoyak dan merusak ikatan kebangsaan, misalnya politisasi agama, penyegaran terhadap hal yang beragam, dan lain sebagainya. Maka moderasi agama diperlukan agar cara pandang, sikap keagamaan kita bersifat moderat, tidak melebih-lebihkan, tidak melampaui batas, tidak ekstrim. Jadi yang dimoderasi bukanlah agama, tapi cara kita berislam. Jadi seperti itu. Untuk pembahasan selanjutnya akan disambung atau dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Asyaf Hidayat. Dengan segala hormat saya persilahkan. Pembahasan selanjutnya moderasi Islam. Wasatiyah Islam atau moderasi Islam dalam Al-Quran. Al-Quran telah disepakati secara konsensus atau ijma oleh para ulama Islam setiap generasi dari masa Rasulullah sampai kiamat, bahwa dia adalah referensi utama dan tertinggi dalam Islam, baik secara akidah dan syariat maupun secara ilmiah. Al-Quran telah menjelaskan dengan mendasar, akuratif, dan relevan tentang hakikat arah pemikiran wasatiyah dalam kehidupan umat Islam pada banyak ayat dalam Al-Quran. Dari isyarat Al-Quran ini lahirlah pandangan-pandangan dan konsep serta manhaj moderasi Islam dalam setiap aspek kehidupan umat. Lalu bagaimana pengertian dan hakikat wasatiyah menurut Al-Quran? Muhammad Ali As-Salabi telah menulis dengan baik dan memumpini tentang manhaj
Al-Wasatiyah dalam Al-Quran lewat tesis magisternya di Universitas Ummu Darman Sudan yang diterbitkan oleh Al-Mu'assaksah Iqra Mesir tahun 2007 dengan judul Al-Wasatiyah fil Quran Al-Karim. Menurut As-Salabi bahwa akar kata wasatiyah terdapat 4 kata dalam Al-Quran dengan arti yang hampir mirip. Yang pertama, wasatiyah bermakna sikap dan adil dan pilihan. Dan dengan demikian pula kami telah menjadikan kamu, umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasulullah Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW menjelaskan makna ummatan wasatan dalam ayat ini adalah keadilan. Hadis riwayat Tirmizi. At-Tabari juga menjelaskan bahwa makna wasatan bisa berarti posisi paling baik dan paling tinggi. At-Tabari mengutip Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Mujahid At-Tasa'at menafsirkan ayat 143 berkata, ummatan wasatan adalah keadilan, sehingga makna ayat ini adalah Allah menjadikan umat Islam sebagai umat yang paling adil. Al-Qurtubi berkata, wasatan adalah keadilan karena sesuatu yang paling baik adalah yang paling adil. Dari beberapa hadis Nabi SAW dan menjelaskan para mufasir dari kalangan sahabat dan tabi'in serta para mufasir generasi setelahnya sampai mufasir modern di atas, dapat disimpulkan makna wasatan pada surah Al-Baqarah ayat 143 ini adalah keadilan dan kebaikan, atau ummatan wasatan adalah umat yang paling adil dan paling baik. Yang kedua, wasatiyah bermakna paling baik dan pertengahan. Peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 238. Para ahli tafsir seperti At-Tabari berkata bahwa maksudnya adalah sholat asar karena terletak di tengah-tengah sholat lain antara subuh dan zuhur serta maghrib dan isya. Al-Qurtubi berkata al-wusta untuk feminisme dari kata wasat yang berarti terbaik dan paling adil. Menurut Ibnu Jauzi, maksud ayat ini ada 3 makna. Pertama, terkait dengan sholat yang terletak pada pertengahan. Yang kedua, paling tengah ukurannya. Dan ketiga, karena paling afdol kedudukannya. Jadi tidak ada kata makna lain dari kata wusta dalam ayat ini selain paling tengah dan paling adil dan paling baik. Dan yang ketiga, wasatiyah bermakna paling adil, ideal, paling baik, dan berilmu. Berkata seorang yang paling baik dan pikirannya di antara mereka, bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih kepada Tuhanmu. Quran Surah Al-Qalam ayat 28. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Tabari berkata bahwa yang dimaksud dengan kata awsatuhum adalah orang yang paling adil dari mereka. Al-Qurtubi menafsirkan ayat 28 surat Al-Qalam ini adalah orang yang paling ideal, paling adil dan paling berakal dan paling berilmu. Dalam ayat ini juga dapat disimpulkan bahwa makna kata awsatuhum adalah paling adil, paling baik atau ideal dan paling berilmu. Dan yang keempat, wasatiyah bermakna di tengah-tengah atau pertengahan. Dan kuda-kuda perang menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. At-Tabari, Al-Qurtubi dan Al-Qasimi berkata, maksudnya adalah berada di pertengah-tengahan musuh. Demikianlah hakikat wasatiyah dalam Al-Quran sesuai dengan penafsiran yang dipercaya dan otoritatif berdasarkan riwayat yang sahih. Dari 4 ayat Al-Quran yang berbeda tentang kata wasatiyah di atas, dapat disimpulkan secara pasti bahwa wasatiyah dalam kalimat dan istilah Al-Quran adalah keadaan yang paling adil, paling baik, paling pertengahan, paling berilmu, sehingga umat Islam adalah umat yang paling adil, paling baik, paling unggul, paling tinggi, dan paling moderat dari umat yang lainnya. Penutup, kita perlu modernisasi beragama sebagai solusi agar dapat menjadi kunci penting untuk menciptakan kehidupan keagamaan yang rukun.
harmoni, damai, serta menekankan keseimbangan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun kehidupan secara keseluruhan. Dakwah dengan moderasi Islam perlu diketengahkan kepada umat untuk memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Pasalnya, Indonesia ialah negara yang majemuk, sedangkan Islam mengakui perbedaan itu. Sunnatullah untuk saling mengenal dan bersilaturahim. Baik, mungkin sampai di sini saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum.